Apa aku brengsek menghapus foto pernikahan temanku di hadapan mereka? Apa Aku Brengsek adalah kumpulan cerita Reddit dari subreddit Am I the Asshole? Dan cerita yang aku bawakan hari ini adalah cerita dari pengalaman IC Reverse. Aku sebenarnya bukan seorang fotografer. Aku adalah groomer khususnya untuk anjing. Namun karena pekerjaanku ini, aku jadi sering mengambil banyak foto anjing untuk diupload ke Facebook dan Instagram. Jujur aku jarang mengambil foto lain selain anjing, walaupun aku punya alat-alat kamera yang bisa dibilang cukup lumayan bagus. Beberapa hari yang lalu temanku menikah dan ingin menghemat biaya pernikahan mereka. Maka mereka meminta tolong kepadaku untuk menjadi fotografer di pernikahan mereka. Di awal aku sudah bilang kalau aku tidak berpengalaman dan mengambil foto untuk event seperti ini bukan keahlian aku. Namun dia bilang dia tidak peduli kalau hasilnya tidak sempurna. Mungkin karena mengingat mereka ingin menghemat biaya yang tadi, jadi gak masalah lah. Dan akan membayarku sekitar $250 atau di Indonesia itu 3,9 juta yang sebenarnya sangat-sangat murah untuk 10 jam pengambilan foto. Pada hari H aku sudah siap dari awal dan mulai mengambil foto persiapan pernikahan mereka. Dan saat acara pemberkatan sampai resepsi, cuma aku sendiri yang mengambil foto sepanjang pernikahan mereka dan juga foto-foto tamu undangan yang datang. Aku mulai bekerja dari jam 11 pagi dan seharusnya selesai setengah 8 malam. Tapi sekitar jam 5 sore, sewaktu makanan disajikan, aku dibilang aku tidak boleh berhenti untuk sekedar makan karena aku harus jadi fotografer dan mengabadikan setiap momen. Bahkan mereka tidak menyediakan tempat untuk aku duduk dan jujur aku mulai capek dan menyesal kenapa mau melakukan ini untuk harga yang sebenarnya kayak nggak dibayar. Apalagi di sini panas banget, nggak ada AC, dan panasnya sekitar 110 Fahrenheit, dan kalau Celsius, 43 Celsius coy. Akhirnya aku bilang ke pengantin pria kalau aku butuh istirahat seenggaknya 20 menit untuk makan dan minum. Apalagi di sini nggak ada kayak open bar dan minuman yang aku bawa sudah habis. Open bar ini mungkin istilahnya kayak prasmanan gitu ya. Kalau di sini yang kita bisa ngambil makan, ambil minum, tapi nggak tahu juga. Tapi pengantin pria itu tetap ngotot. Aku harus tetap jadi fotografer atau pergi tanpa bayaran. Karena panas, lapar, dan kesal, aku cuma bilang, apa kamu yakin? Dan dia jawab, iya. Maka di hadapannya aku hapus semua foto-foto pernikahan yang aku ambil hari itu dan pergi sambil bilang kalau aku bukan fotografer mereka lagi. Menurut kalian, apa aku brengsek? Pasangan pengantin itu langsung pergi honeymoon setelah pernikahan mereka dan sementara stop sosial media. Tapi aku lihat banyak orang yang kirim pesan di Facebook mereka nanyain tentang foto-foto dan gak ada yang direspon. Oke. Mungkin kita masuk dulu ke komentar-komentar yang dibicarakan oleh orang-orang Reddit mengenai masalah ini. Kayaknya kalau cuma dari judul tuh pasti kayak, menghapus foto. Lo brengsek. Tapi setelah mendengar ceritanya kan kadang suka. Nih, jambul wortel gue lucu banget nih. Oke, komentar pertama ini dari Monochrome dengan 27.000 vote. Dia bilang, not the asshole, alias nggak brengsek. Kamu udah meresikokan kesehatan, tapi malah diperlakukan gak baik. Lalu ditanggapi lagi oleh Tanuki, seriously? Berharap dia bekerja 8,5 jam tanpa makan. Air juga cuma sedikit dan gak istirahat. Dia udah ngelakuin ini dengan cuma-cuma dan gak lihat bayarannya. Ini IC nih harus kasih tahu cerita dari sudut pandangnya sebelum mereka balik dari honeymoon. Kalau enggak nanti ceritanya dipelintir dan dibuat kamu kayak yang salah. Ya tadi dicerita dia. Akhirnya gitu ya. Cat Got Your Tongue 15.000 vote bilang kalau mereka mau harga temen tapi nggak nyisihin makanan buat kamu. Kamu nggak brengsek kok. Bahkan anjing aja diperlakukan lebih baik daripada orang-orang yang dibilang temen ini. Setuju. Lalu ada Haggis with Ketchup 4.000 vote. Dia bilang bahwa harusnya tetap simpen aja fotonya dan jual ke mereka dengan harga $1.000 atau kalau di sini 15 juta rupiahan coy. Dan 7
$750 itu biaya tambahan karena menghadapi customer kayak gini, customer Terus dibalas lagi sama Serenity, miau, $1,000 itu masih kemurahan buat fotografer. Dan ada lagi yang nanggepin lagi. Dan ini kita bisa melihat ya point of view-nya dari sini, bahwa ada seorang yang komen, tapi sayangnya akunnya dihapus, kasih pandangan dia bahwa pas 2005 dia nikah, harga fotografernya aja $3,000. Itu udah termasuk album dan ada yang di print juga. Dan di tahun segitu, di tahun 2005, $3,000 itu udah termasuk murah. Dan ini cuma dibayar $250. Lalu ada komentar lagi dari Secret Identify. Mereka minta kamu ambil foto selagi makan. Kayaknya kamu bisa deh pergi tanpa menghapus fotonya dan minta $250 kalau mereka minta fotonya. Soalnya aku rasa langkah menghapus fotonya tiba itu bukan langkah yang tepat. Tapi aku tetap kagum sih. Lalu IC bilang kalau di saat itu sebenarnya dia udah nggak bisa mikir lurus karena dia ngerasa udah buang-buang waktu. Dia cuma pengen secepatnya pergi dan memberikan peringatan yang tegas. Pas lagi makan, dia tuh ngejaga anak mereka yang muter-muter. Bayangin aja yang lain makan, ternyata dia diminta tolong jadi pengasuh, coy. Udah jadi fotografer gratis. Bukan gratis sih, tapi bayarannya udah kayak bayaran gratis. Fotografer gratis, disuruh jaga anak, gak dikasih makan. Lalu dibalas lagi sama Automatic Village, gila ngejaga anak juga dan gak dikasih makan. Mereka bener-bener ngambil kesempatan banget ya, untung kamu hapus fotonya dan pergi. Mereka brengsek sih. Lalu juga ada komentar dari V-Bucks yang nanya, kamu tuh dulu diundang sebagai tamu gak sih sebelum disuruh jadi kerja gini? Lalu dibalas sama IC kalau dia tuh sebenarnya diundang, bahkan udah RSVP sama makanan yang dia pilih, tapi kayaknya dia diganti dari tamu jadi orang yang kerja di nikahan temennya. Lalu ditanggapin lagi sama Kelling Water, bahkan orang yang kerja juga perlu makan dan istirahat, coy. Dan terakhir ini gue ambil komentar dari Manifest Disney yang ngasih point of view-nya sebagai mantan fotografi pernikahan, dan dia bilang bahwa hal ini tuh dia tulis di kontrak bahwa dia bakal kerja 8-12 jam, dan kalau nggak disediakan makanan dia akan pergi 30-60 menit untuk cari makan, dan di saat dia cari makan tentu dia nggak akan ngambil foto. Kebanyakan klien suka nggak kepikiran masalah ini kalau nggak aku bahas, tapi mereka selalu paham ini adalah kebutuhan mendasar karena nggak ada yang mau kerja seharian penuh tanpa istirahat atau memenuhi kebutuhan dasar hidup kayak makan, minum, ke WC itu kayak wajib gitu ya. Dan yang kita tunggu-tunggu, update. Biasanya update-nya tuh hot gitu ya. Oke, update dari IC-nya. Jadi seperti postingan aku yang pertama, setelah hari pernikahan mereka langsung pergi berbulan madu ke sebuah cottage di bagian utara Amerika dan off sosial media selama seminggu. Pada saat bersamaan, mereka mendapat banyak request foto-foto di Facebook, dan aku juga nggak angkat bicara, karena menurutku ini adalah masalah yang sudah selesai, dan aku nggak mau terlibat drama-drama. Jadi biar mereka urus saja semuanya sendiri. Tapi tiba-tiba pengantin wanitanya menghubungi aku setelah mereka kembali dari bulan madu dan tanya cerita kejadian di hari H dari sudut pandangku. Ini bau-bau suaminya nggak bener nih. Nah, aku nggak tahu pengantin pria udah ngomong apa ke istrinya, tapi dia nggak jujur sama istrinya. Dia bilang kameraku bermasalah dan kehilangan semua fotonya. Akhirnya aku cerita semua yang terjadi dan bilang ke pengantin wanita, walaupun aku merasa bersalah menghapus foto-foto itu, tapi aku nggak pantas diperlakukan seperti itu. Apalagi mereka niatnya, si IC ini niatnya bantuin ya. Pengantin wanita bilang kalau dia tidak tahu menahu soal ini semua, dan bertanya apa kira-kira bisa memperbaiki ini semua dan mengambil ulang foto-foto yang sudah terhapus. Dia mau setidaknya untuk mengambil foto dengan gaun pengantin di outdoor, foto cincin, dan foto-foto artistik lainnya. Pengantin wanita ini menawarkan kembali $250 dan aku setuju dengan syarat gak mau denger omong kosong
lagi dari kedua pengantin. Oh, jadi mereka pengen foto ulang gitu ya. Aku juga sebenarnya sudah menawarkan untuk mencari jasa yang bisa mengembalikan foto yang sudah dihapus di SD card. Emang bisa? Tapi anggap aja bisa ya. Dengan syarat mereka yang bayar semuanya, tapi pengantin wanitanya menolak. Selain itu, aku juga setuju dengan pengantin wanita untuk tidak membicarakan masalah ini. Tapi dari beberapa komentar yang aku baca di sosial media, pengantin pria mempelintir kejadian yang sebenarnya terjadi dengan alasan kalau kameraku mati. Ini pengantin prianya nyebelin ya lama-lama. Sebenarnya ini bikin aku kesel, tapi nggak terlalu aku permasalahin karena nggak pengen jadi masalah yang besar. Dan orang-orang yang komentar ini sebenarnya nggak terlalu kenal aku. Ini update yang pertama. Dan beberapa hari kemudian dia update yang kedua. Langsung aja ya. Jadi update yang kedua ini adalah update finalnya. IC Reverse bilang, saya tahu orang yang komentar di updatean sebelumnya itu kesel. Kok saya mau-maunya diperlakukan kayak keset? Mungkin ini maksudnya mau-maunya lo diinjek-injek coy. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu bermasalah tentang bayaran ataupun orangnya. Aku ini cuma punya pengalaman fotografi di satu objek aja, yaitu hewan peliharaan. Makanya kalau ada kesempatan untuk aku belajar dan mendapat pengalaman yang lain ditambah exposure juga, aku mau-mau aja. Terutama dengan pengalamanku yang nggak seberapa tapi dapat bayaran, itu sudah sangat berasa tervalidasi sebagai fotografer. Oh, ini disclaimer awalnya, IC Reverse bilang, kembali ke ceritanya, aku akhirnya meminta pengantin wanita untuk memperbaiki postingan mereka di Facebook dan bilang untuk jujur kalau memang ada ketidaksepakatan antara aku dan pengantin prianya. Aku harap orang-orang di postingan mereka bisa membaca situasi yang terjadi dan benar saja ada beberapa yang kesal dan berakhir memihak saya. Pengantin wanita juga mengatakan bahwa kita sedang berusaha menyelesaikan semuanya dan akan mengupload foto-foto pernikahan mereka secepatnya. Dan akhirnya kita janjian untuk mengambil foto di bulan November karena mereka mau punya foto-foto yang ada saljunya. Namun mereka menghubungi saya lebih cepat dan menanyakan apa bisa dilakukan lusa saja. Dan berhubung aku juga tidak ada kerjaan, akhirnya aku setuju. Aku pilih lokasi yang menurutku paling bagus karena ada kebun anggurnya dan dekat di daerah kita juga. Jaraknya tidak terlalu jauh. Kita janjian dan bertemu di sana, dan mereka berdua sudah dandan cantik, cakep, siap mengambil foto. Awalnya kita berkumpul di tempat aku memarkirkan mobil. Dan sambil aku membongkar peralatan foto seperti lampu dan tas perlengkapan, aku ajak mereka berbicara tentang foto-foto yang akan diambil seperti pencahayaan, posenya, dan lain-lain. Aku juga minta tolong ke suaminya untuk membantu membawa karung pasir untuk dekorasi. Tapi dia menolak dan bilang itu pekerjaan saya sebagai fotografer, bukan urusan dia. Entah kenapa ucapan dia membuat aku tersentak dan langsung kembali merapikan perlengkapan foto dan kembali masuk ke dalam mobil. Mereka protes, tapi aku cuma bilang kalau mereka mau menikah untuk kedua kalinya, tolong jangan hubungin aku lagi. Aku langsung tutup jendela, kunci pintu mobil, dan pergi. Hal yang pertama aku lakukan saat sampai rumah adalah memblokir semua orang. Aku sadar bahwa aku sudah tidak mau lagi berhubungan dengan mereka. Aku sudah mempersiapkan pemotretan untuk mereka, pergi ke lokasi, belum lagi hari sebelumnya di pernikahan mereka. Aku sudah buang-buang uang dan waktu yang tidak bisa dibilang sedikit. Aku jadi belajar bahwa aku masih memerlukan pengalaman lebih banyak, terutama dalam menghadapi klien. Tapi ini kliennya rese. Temen kok ngelunjak. Terus untuk updatean yang terakhir, aku mau bacain 2 komentar teratasnya. Yang pertama ini dari Yeager yang bilang bahwa aku masih nggak bisa mikir sama pengantin pria yang ngerusak momen foto pernikahan mereka nggak cuma sekali tapi 2 kali. True. Dan juga komentar dari Amusing Zap. Aku bangga sama kamu karena kamu udah membela diri sendiri. Kamu harus tetap fokus dengan kecintaanmu dengan fotografi. Ini memang ada pengalaman yang buruk. Mungkin kamu juga bakal dapat reputasi sebagai fotografer yang nggak mau omong-omong kosong. Ini sebenarnya hal bagus biar orang nggak perlakuin kamu seenaknya karena kamu bisa membela dirimu sendiri.
Dan di akhir postingan Reddit ini, IC Reverse menambahkan, dia tuh melihat orang-orang mengatakan bahwa dirinya bukan fotografer sejati. Walaupun benar adanya dia memang tidak terlalu berpengalaman untuk event-event seperti ini, tapi dia sudah memegang kamera DSLR selama 10 tahun untuk memotret hewan peliharaan dan pemandangan-pemandangan kecil lainnya, dan selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru dalam dunia fotografi. IC menutup postingannya dengan mengatakan hanya karena seseorang bukan fotografer profesional, bukan berarti mereka adalah fotografer yang buruk, dan bukan berarti mereka layak diperlakukan semena-mena. Gara-gara lo udah bayar, bukan berarti lo bisa seenaknya. Mikir. Ini gak kelihatan sih kalau di gue sebagai ada tangan invisible yang ngetok-ngetok kepala. Mikir ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Reddit. Am I the asshole? Apa aku brengsek? AAB. Untuk cerita selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Dan thank you for watching.